Halo, selamat sore para pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Iman dalam acara Berbagi Pengalaman Radio Kebencanaan. Sore ini telah hadir narasumber untuk kita ajak berbagi pengalamannya, yakni Kang Sukiman. Beliau adalah koordinator Radio Komunitas Lintas Merapi, juga aktif di jaringan radio komunitas sebagai koordinator untuk tim reaksi cepat apabila terjadi kebencanaan. Selain itu, tentu saja Kang Kiman itu aktif di berbagai macam organisasi yang berkaitan dengan Gunung Merapi dan kebencanaan. Oke, sore ini kita akan mulai berbincang dengan Kang Kiman berkaitan dengan peran dia di Lintas Merapi. Kang Kiman, boleh nggak diceritakan bagaimana peran Radio Komunitas Lintas Merapi dalam pengurangan risiko bencana? Silakan. Jadi kalau dengan di gunung ini mengenali bagaimana ancaman Merapinya secara teknologi, gitu ya. Jadi secara teknologi itu orang-orang ini punya apa yang bisa dibaca oleh masyarakat. Nah kemudian bagaimana yang bisa dilakukan oleh radio, yaitu dengan cara bercerita. Berceritanya ini kalau selama ini kalau hanya mengandalkan siarannya gitu, kadang pas kita sampaikan orang nggak mendengar, atau pas kita tidak menyampaikan orang pengen tahu, maka kemudian harus disambung ketika cerita-cerita di kampung, Mas. Jadi misalkan kita sedang di pos perondaan, kita sedang di kendurinan, ya kalau kita sebut kendurinan itu ya kumpul-kumpul di warga itu, maka kita selalu cerita soal ancaman, selalu cerita soal apa yang sudah dilakukan masyarakat, dan itu menjadi sebenarnya hanya mewadahi apalah kalau kita sebutannya curhat lah ya masyarakat itu. Aku kalau sudah begini itu kemudian selanjutnya lakukan apa? Bagaimana anakku? Contoh yang kemudian kita ajarkan, misalkan kita memberi contoh ketika melihat Merapi, walaupun orang tuanya panik, agar anak-anaknya itu paham, maka kemudian diajarkan untuk itu dong, wajib dipoto ini, di video ini gitu, walaupun kita sebenarnya panik gitu. Nah itu cara kayak gitu yang bisa dilakukan oleh radio. Saya belum menemukan bagaimana maksimalnya audio yang saya sampaikan itu kemudian dicerna oleh masyarakat, kemudian menjadi paham betul. Jadi katakanlah misalkan apakah benar audio yang kita sampaikan itu 80% itu memahamkan ke masyarakat. Saya belum menemukan itu sampai sekian di atas 50%. Rata-rata mereka masyarakat itu paham yang sering kita ceritakan di radio, kemudian kita sambung dengan gambaran yang ketemu gitu. Itu di radio kami, Mas. Oke, terima kasih Kang Kiman. Selama ini seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi sebetulnya pemahaman warga itu ada banyak media ya yang memberikan pemahaman terhadap warga. Bukan hanya sekedar dari radio komunitas. Jadi pertemuan langsung, barangkali gitu ya, program-program ketemu misalnya yang tadi budaya apa gitu ya. Oke, ini karena nanti ini ya berkaitan dengan produksi radio ya. Jadi mohon dijelaskan nih, di Lintas Merapi ini ada beberapa jenis produksi radio yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana atau kampanye-kampanye yang membawa atau mengajak warga, masyarakat, anak-anak begitu memahami tentang apa itu Merapi atau bagaimana tentang ya tadilah menjadi masyarakat tangguh. Oke, silakan Kang. Ya. Yang kita pertama itu mengajak masyarakat. Kalau penyiarnya itu adalah dirinya sendiri. Jadi masyarakat itu semua bisa siaran di situ melalui apa yang dia bisa. Misalkan kalau kita yang paling keren ini ya audio, yang paling keren itu kegugitan, Mas. Jadi warga itu tak aja kegugitan. Semua orang harus menulis dan itu cepat, nggak boleh ketumpangan tersisipkan oleh kepentingan keinginan, tetapi real gitu. Kami beri waktu 30 menit, kamu tulis, kemudian kamu baca, sudah menjadi gegurita. Itu benar-benar saya
kemudian warga yang lain itu, oh sedemikian pahammu, sampai sekian pahammu tentang Merapi gitu. Itu disiarkan. Jadi, ini sangat menarik, kayak puisi ya, kayak puisi. Jadi menceritakan misalkan keguritane wong Merapi gitu. Merapi itu apa gitu. Dia menceritakan Merapi itu. Pada waktu itu saya begini. Oh, ternyata akhirnya begini gitu. Jadi kayak cerita tapi bentuknya keguritan atau puisi itu. Itu satu. Kemudian yang lain teknologi yang disampaikan oleh BPPTK itu kan berupa tulisan. Berupa tulisan-tulisan yang masyarakat kadang tidak paham. Itu kemudian kita rekam. Kalau di Lintas Merapi ada 8 audio. Oke. Apa itu awan panas? Apa itu awan panas? Apa itu ancaman awan panas? Bagaimana dia mengancam? Kapan dia mengenai orang? Bagaimana kalau itu terjadi sampai mengenai orang? Gitu. Terus kemudian bagaimana cara menghindar? Oh, itu semua direkam ya? Direkam. Terus kemudian ini KRB itu apa? Menjelaskan soal apa? Terus kenapa saya ini kemudian itu orang ketika mendengar audio itu, oh saya ini di sini, berarti saya ini di kawasan rawan bencana 3. Kawasan rawan bencana 3 itu ketika siaga ancamannya adalah begini. Ketika siaga, ketika awas saya harus sudah pergi misalkan. Oh saya di KRB 2. Tapi jauh dekat sungai, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara menghindari sungai itu? Terus kebutuhan apa yang harus ada saat status siaga, status awas, status waspada? Itu yang audionya ada seputar itu. Oke. Nah, contoh misalkan audio yang menggambarkan bahayanya awan panas. Ketika awan panas itu sudah datang, maka orang harus pergi. Kenapa pergi? Walaupun itu tidak di kampung saya, tetapi sudah dekat di kampung saya. Maka ketika saya tidak pergi, awan panas itu mengalir melalui sungai yang berhulu di kawah gunung api. Ketika mengenai, maka panasnya ini sekian 700 derajat sampai sekian derajat. Ketika mengenai orang harus begini. Apa yang harus dipakai? Misalkan pakaian tidak boleh dari bahan sintetis atau plastik. Misal kayak begitu. Ini saya ngadopsi, kami ini mengadopsi dari keterangan dari BPPTKG, kemudian kita bikin semacam audio. Audio ini kemudian setelah jadi, kita minta ke BPPTK. Saya akan membuat audio semacam ini, ketika saya siarkan kira-kira membahayakan lebih baik atau tidak. Dulu kami 8 masyarakat gitu ya. Itu teknik produksi audionya semacam itu. Kemudian yang lain kita tadi keguritan ada karawitan. Di karawitan gamelan itu kita juga menggambarkan misalkan menggambarkan ada gending-gending yang itu kita adopsi dari gending itu yang menceritakan ini loh harus begini. Misalkan kalau kita pakai bahasa Jawa itu namanya gending Dayo teko itu ini tamu kita sudah datang. Tamunya itu siapa? Tamunya itu Merapi, gitu. Sedikit kita jelaskan sedikit ya gambarannya aja. Misalkan Dayo teko gelarnya klosop. Apa gelarnya klosop itu maksudnya apa? Ketika tamunya datang harus kita siapkan, gitu loh. Persiapannya ini bla 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 bla, gitu. Lagu itu menggambarkan ini loh kalau Merapi. Jadi kita cerita di saat di gamelan itu dan orang mencerna ketika mendengarkan gamelan itu maka menyiapkan gitu. Terus kemudian ini wujudnya audio semua, produksi audio. Terus kemudian kita juga ini talk show dari hasil semua audio setelah kita putar. Jadi orang itu kemudian kita adakan kuis misalkan. Kuis itu misalkan dulu hadiahnya pulsa misalkan gitu. Apa itu awan panas? Itu berulang-ulang. Jadi pertama nggak paham, yang jawab cuma 2 orang, itu pun nggak benar misalkan itu. Kita jawabnya dari narasumbernya, BPPTK kita undang gitu. Terus kemudian kita lakukan lagi ILM lagi, audio kita putar berulang-ulang dan kita tanyakan lagi jadi kuis lagi.
modelnya kayak gitu yang audio Mas. Saya kira itu aja. Oke, wah ada banyak juga ya. Yang saya catat ada 4 ya. Ini produksi yang dibikin, yakni pertama Geguritan. Ya. Tadi terus menerjemahkan informasi-informasi dari lembaga resmi ya seperti BBTKG yang direkam. Kemudian Karawitan gitu ya, gamelan cerita tentang bagaimana menghadapi Merapi, dan talkshow. Kalau ILM ada nggak Mas? Iklan layanan masyarakat. Ini kan ada, jadi iya ada. Ada juga ya. Iklan layanan masyarakat ini juga ada, tapi kan ini kalau iklan layanan masyarakat ini kalau kita bikin loh, itu modelnya satu kebutuhannya sektoral itu untuk masyarakat mana, misalkan iklan layanan masyarakat bagi warga penambang pasir. Nah, misalkan itu. Ini kan ancamannya adalah lahan. Iklan layanan masyarakat bagi pencari rumput. Misalnya kayak gitu. Jadi ini ngomong sektor kegiatannya. Terus kemudian selain sektoral, ini mengikuti status, Mas. Kalau status waspada, sekarang ini sedang status waspada. Kita ngapain? Sekarang sedang status siaga. Iklan layanan masyarakatnya berupa mengingatkan tentang siaga itu harus begini-begini. Kita sedang di sini loh. Gitu. Jadi jangan sampai ketakutannya sama sekitar Merapi. Contoh hasilnya ya kemarin saya ceritakan juga di berbagai media. Di Merapi, di 4 kabupaten bahkan, di KRB 3 itu hampir semuanya sudah melakukan evakuasi minimal kelompok rentan. Di tempat saya tidak. Bukan berarti tidak benar. Tetapi masyarakat mempunyai konsep seperti yang kita lakukan, yang kita siarkan melalui iklan layanan masyarakat tadi. Itu Mas. Terima kasih Mas Kiman. Barangkali ada dari Mas Muji atau Hibinosan punya pertanyaan? Silakan kalau punya pertanyaan bisa langsung. Iya. Kalau misalnya ya silakan Hibinosan. Oke. Siap. Oke. Kira-kira sudah 20 tahun sejak lintas Merapi dibangunnya. Saya pengen tanya, kenapa Jalan Merapi, lintas Merapi FM jalan terus begitu lamanya? Ya, alasannya apa? Ya, saya pengen bertanya. Alasan silakan nih. Ya, tentu saja alasannya berapa alasannya? Alasan yang besar apa ya? Sekarang saya jawab ya. Langsung Kang Iman ya. Jadi kenapa lintas Merapi hingga saat ini tetap berjalan dan bisa eksis terus? Itu punya sini. Mas Muji juga mengelola radio komunitas. Tempat lain juga mengelola radio komunitas. Apa kalau orang datang ke radionya itu kadang banyak, kadang yang siaran juga banyak, kadang-kadang tidak. Di mana-mana pun begitu. Tetapi kendalanya adalah seberapa baik kita mengelola keinginan kebutuhan dari masyarakat itu. Misalkan radio saatnya tidak harus ngomong Merapi, kenapa ngomong Merapi terus? Orang jenuh seperti itu. Saatnya krisis ekonomi, orang sedang susah dalam ekonomi, kok kita ngomong Merapi terus, yang ngomongnya juga awan panas, ngomongnya juga lahar dan sebagainya, itu tidak menarik. Tapi ketika kita ngomong bagaimana cara bertani yang baik, bagaimana kemudian cerita soal pasar, terus lintas Merapi itu juga menyediakan tempat untuk berdagang, atau bahkan orang-orang lintas Merapi sendiri sama berbaur dengan masyarakat yang itu sedang diinginkan. Contohnya misalkan kopi. Coba bayangkan aja kalau kopi itu dikelola oleh lintas Merapi sendiri, maka orang nggak mau seperti itu. Maka lintas Merapi itu juga wadahnya kelompok tani, bertani di situ. Terus kemudian kalau dari pemerintah datang untuk komunikasi, lewatnya mana aja lintas Merapi lagi.
Jangan lihat Sukimannya, banyak teman-teman saya, misalkan yang punya teknologi, yang punya tata cara budidaya pertanian dan sebagainya itu mengajarkan ke kelompok-kelompok, sehingga Lintas Merapi tidak hanya sebagai radio yang hanya menyuarakan audio, tapi menyampaikan edukasi tentang berbagai macam. Salah satunya misal itu contohnya. Kemudian yang lainnya, warga saya, anak-anak itu semuanya, hampir semuanya kalau bisa main di Lintas Merapi atau bergabung di Lintas Merapi. Kalau tidak bergabung di Lintas Merapi, minimal kenal dengan Sukiman dan teman-teman, jalan gitu. Kenapa? Kalau di Lintas Merapi menyediakan banyak ilmu tentang pendidikan formal, misalkan akademisi itu kita ajarkan di situ. Terus kayak misalkan matematika, bahasa Inggris, ya ilmu-ilmu yang lain lah. Kayak itu kan kebutuhan masyarakat. Tidak mungkin warga kita itu bergabung atau bermain ke tempat orang, berkumpul di organisasi tapi tidak ada hasilnya. Untuk anak-anak bagaimana tentang pendidikan? Salah satu hasilnya adalah saya sampaikan, ini kebanggaan Lintas Merapi. Di sekitar Lintas Merapi yang bergabung di semua kegiatannya Lintas Merapi, anak-anak itu sekolah sekarang 80% diterima di perguruan tinggi negeri. Itu bukan hal yang gampang. Itu tapi sangat menarik. Gitu. Terus anak-anak muda yang bertani itu rata-rata anak-anak Lintas Merapi. Ekonomi yang kira-kira tepat tertata, terorganisasi dengan baik itu rata-rata yang bergabung dan mendekat ke Lintas Merapi. Gitu. Teknologi misalnya komputer itu loh. Saya cerita ini komputer itu hampir satu desa ya. Kita kalau ngomong 60% satu desa itu yang belanjakan belikan laptop komputer itu aja Lintas Merapi loh. Kita nggak ambil apa-apa, tapi dipercayakan ke kami bahwa kamu pasti milihnya benar, gitu. Minimal itu atau yang lainnya. Jadi itu yang kita sampaikan Pak Finisi. Jadi radio tidak boleh hanya ngomong soal audio, tetapi semua kebutuhan masyarakat harus sensitif. Oh, masyarakatnya sedang pengennya sekolah, butuhnya sekolah. Ya disekolahkan oleh Lintas Merapi. Nah, Lintas Merapi memang punya duit tidak, tetapi Lintas Merapi punya teman yang bisa membantu sekolahnya anak-anak itu. Okay. Contohnya misalkan saya nitip ke Pak Asnawi yang di KFM, Pak Asnawi tolong bantu kami anak-anak kami yang tidak bisa sekolah, kalau ada anak panti yang bisa menyekolahkan anak-anak, saya punya anak sekian. Itu contohnya, itu melalui radio semua. Itu Pak Dinisi, tapi kalau ceritanya tentu saja banyak. Ini salah satu aja. Oke. Jadi poinnya barangkali ya, Lintas Merapi menjadi ruang atau wadah ya, menjadi ruang warga masyarakat di sekitar Lintas Merapi untuk misalnya bukan hanya sekedar mendapatkan informasi dari radio, tapi juga berbagai macam kebutuhan sehari-hari ya. Ekonominya ada, pendidikannya ada, begitu ya. Jadi dia memberikan menjadi wadah bagi warga untuk berinteraksi di Lintas Merapi gitu ya. Baik, oke. Lintas Merapi biasanya Lintas Merapi bikin banyak acara, banyak kegiatan yang menarik bagi warga di sana. Tidak hanya aktivitas on air, tapi off air activities. Di Indonesia banyak radio komunitas, tapi sayangnya banyak radio komunitas yang mati. Tapi Lintas Merapi jalan terus begitu lama. Saya kira Pak Sukiman atau teman-teman Lintas Merapi selalu kasih kegiatan
yang menarik kepada warga di sana. Kenapa Pak Sukiman dan teman-teman lain bisa berikan kegiatan yang begitu ke warga di sana. Contohnya kantin juga, kopi juga, dan lainnya. Iya. Kembali ya, bagaimana radio komunitas itu jangan hanya siaran terus ini, tapi sebagai wadahnya. Tapi ada kunci yang mungkin sangat berat radio komunitas dilakukan. Satu itu transparan. Gila-gilaan kalau kita transparan, terbuka. Saya punya apa diceritakan ke masyarakat. Terus kemudian ini kadang berat karena kadang-kadang ini di organisasi, kemudian orang yang tidak ikut di organisasi tetapi ikut memiliki apa yang sedang kita miliki, misalkan gitu. Itu berat kadang-kadang. Tapi kalau di Lintas Merapi tidak. Hari ini saya sampaikan contoh Pak Junichi, hari ini Lintas Merapi bersama teman-teman, kebetulan koordinatornya juga saya, sedang kedatangan tamu dari provinsi Jawa Tengah, meninjau ide kami tentang kopi organik. Kami membuat pertanian kopi organik seluas sekitar hanya 15 hektar. Tetapi di situ begitu kita rintis, kemudian ini orang pemerintah tadi melihat, oh ini rintisannya. Ketika melihat hari ini juga dan ke depan sudah direncanakan setelah 2 bulan yang akan datang kita dibantu kebutuhannya. Contohnya misalkan tempat bikin pupuk, kita dapat gedung rumah untuk bikin pupuk. Sebelumnya juga kita punya sapi. Itu dipercayakan oleh kita, kemudian ada 5 sapi plus kandangnya. Itu kita serahkan ke masyarakat. Lalu bagaimana dengan kelompok-kelompok tani yang ini untuk umum, untuk siapapun, tapi dengan catatannya 20% dari penghasilan tadi loh, mungkin keuntungan dari ngelola sapi, keuntungan dari yang lain itu 20%-nya termasuk kopi itu dikembalikan ke radio untuk dikelola. Kelola ini untuk menghidupi anak-anak kancing, untuk organisasi, untuk Pok Darwis, untuk lain-lain. Saya sampaikan misalkan Pak Muji tempatnya kan punya kesenian. Kalau pinjam panggung rejing nanti ke Lintas Merapi sudah punya Mas, senilai 100 juta. Baru saja. Contohnya itu loh. Jadi semua dikelola dengan baik. Terus Pok Darwisnya juga, kita sekarang sedang merintis misalkan kedai kopi. Jangan Lintas Merapi toh, semua orang bisa bergabung, tapi ya kayak koperasi itu bayar dulu. Terus ini kita gini. Yang lain misalkan, ini contohnya, jadi radio jangan sampai hanya menjadi audio yang disiarkan, tetapi wadah wadah semua kegiatan. Ya, di Merapi itu pemanfaatan di Gunung Merapi itu, kalau dulu Pak Juniti juga kita dengan Maestro Gunung ketemu dengan saya, jadi di Merapi izin pengelolaan Taman Nasional itu dipegang oleh radio. Tapi karena itu ketuanya saya, yang nandatangani saya mengelola Taman Nasional itu formal, resmi. Saya punya izin itu sekarang. Itu artinya apa? Masyarakat kamu bisa apa? Jualan. Kamu bisa keseniannya, tapi jangan lupa harus selalu radionya juga milik kita bersama. Harus mengikuti radio. Itu Pak Suniji. Jadi kalau kita ngomong wisata, ya, pertanian, semuanya masuk. Jadi itu yang kita lakukan di Lintas Merapi. Jangan sampai hanya
Oh, Lintas Merapi itu adalah radio, harus hanya siaran, jamnya tepat, tetapi tidak penting di masyarakat. Nah, sekarang ini bulan Ramadan, lalu Lintas Merapi bisa apa? Loh, tidak semua orang punya radio loh, Kang Iman. Tidak semua orang mendengarkan radio. Dan lantas apa? Nah, kita pakai speaker seperti di masjid juga. Selain kita siaran melalui studio, kita siarannya dengan toa. Apa gunanya? Membangunkan orang yang makan sahur. Apa itu penting loh. Kadang-kadang yang masjid ketiduran, tapi Lintas Merapi sudah bangunkan di jadwal. Oke. Itu contoh-contoh berperannya. Hal yang kecil, temannya sangat kecil. Tapi buat berfungsi dan ini ya di masyarakat. Itu yang kira-kira saya sampaikan. Oke. Ya. Terima kasih, Kang Kiman. Hibinasan masih ada? Oke. Iya, baik. Baik, ya. Udah ya? Oke. Saya mengerti ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Mas Muji, barangkali ada? Sebelum nanti saya lanjut tanya. Mas Muji dulu silakan. Kalau ada pertanyaan ke Kang Kiman. Atau apalah, berbagi pengalaman yang senada bisa. Silakan. Silakan, ya. Mas Muji. Suaranya. Diklik dulu. Oke, siap. Masuk. Enggak kedengaran. Klik lagi. Tadi masuk. Sudah. Oke, siap. Masuk. Sudah. Oke, terima kasih Kang Iman. Kang Iman dan Mbak Deddy. Ya, mendengar cerita dari Kang Iman itu memang saya sendiri juga menyaksikan di sana ya, berapa kali main ke Lintas Merapi itu memang sangat tertarik, banyak warga itu berkumpul. Dan nah ini yang tentunya memang di masing-masing radio komunikasi punya peradaban sendiri gitu. Mungkin saja seperti itu. Jadi kalau di MMC memang kita beberapa hari ini atau saat COVID ini memang kalau malam banyak ya warga itu juga bermain ke MMC untuk jaga sambil siaran ataupun sambil yang menarik di Kamiman memang di sana banyak aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi masyarakatnya. Dan di MMC sendiri kan belum ke itu ya, jadi masih sebatas siaran, dan untuk kegiatan-kegiatan yang nilainya ekonomis itu memang belum tertata di MMC itu sendiri. Nah, untuk bagaimana keberlanjutan di MMC itu sendiri, kegiatan-kegiatan lain. Nah, makanya di teman-teman itu untuk banyak kegiatan offline-nya, khususnya untuk yang di pengurangan kebencananya itu juga ada teman-teman yang bergabung di organisasi ya relawanan. Nah, ini yang tentunya perlu ditularkan Kang Iman berkaitan dengan bagaimana pengelolaan ekonomi khususnya yang langsung ke masyarakat ya. Mungkin di sisi potensi hampir sama, dari pertanian juga, kopi juga ada di sini. Nah, ini yang sampai saat ini belum dikemas ataupun dikelola, mungkin juga karena sumber daya baik dari SDM ataupun SDM sama SDM kan artinya fasilitas ya. Kalau kopi karena di tempat sudah komit ya. Berkaitan walaupun di sana juga jalankan untuk MMC sendiri belum bisa untuk bagaimana mengelola secara ekonominya di MMC-nya itu sendiri. Mungkin itu saja kan ya. Iman. Ya. Terima kasih Mas Muji untuk ini ya, memberikan sedikit gambaran tentang radio MMC dan situasinya sekarang. Oke, ini sebetulnya waktu sebentar lagi ya, jam 4 itu berapa menit lagi nih? Tapi saya masih punya 2 pertanyaan nih Kang Kiman.
Nanti setelah itu barangkali ditutup ya. Yang pertama, boleh nggak diceritakan selain Kang Kiman yang aktif di radio, misalnya tadi kan bisa bikin produksi ya, beberapa bikin produksi itu ada macam-macam kan, ada talk show, ada gamelan, ada juga geguritan gitu-gitu. Nah, ada gak tim yang memang khusus mengelola radionya, produksi-produksi di radio? Nah, itu pertanyaan pertama. Nanti pertanyaan keduanya itu, si tim ini apakah juga ikut terlibat dalam tadi kegiatan yang bukan on airnya, tapi kegiatan yang berkaitan dengan tadi ekonomi sosialnya lah? Apakah tim ini juga ikut terlibat di kegiatan itu dan dapat apalah benefitnya gitu? Oke, Kang Kiman silakan. Iya. Pertama saya jawab dulu dengan Mas Muji. Mas Muji ini saya kira seperti tempatnya Mas Muji ini banyak juga loh yang di radio-radio seluruh Indonesia itu kayak gitu. Kendalanya adalah tidak bisa mengelola fluktuatifnya mood masyarakat ke radio. Jadi yang penting dikelola adalah itu. Jadi ketika down siapa yang harus bertahan di situ gitu. Karena itu menjadi penyakit loh. Kalau misalkan tadinya 10 orang tinggal 2 orang, yang 8 pun akhirnya juga yang 2 orang pun akhirnya ikut, yang 8 tidak ikut itu. Nah, ini penting PR buat kita semua. Jadi kalau gitu nyambung dengan pertanyaan Kang Iman yang selanjutnya, siapa saja, bagaimana ini. Jadi semua orang, kalau khususnya di produksi, kalau ngomong Sukiman ini perannya apa, saya itu hanya kompornya Mas, saya itu nggak bisa apa-apa. Jadi misalkan produksi, saya itu nggak bisa apa-apa, tapi bisa nyuruh-nyuruh, kamu bisa ini gitu tuh teman-teman. Apalagi soal suara, bahkan khusus sampai membentuk orang itu kemudian laku menjadi Pranoto Coro itu loh Mas, di tempat materi itu gara-gara jadi geguritan. Saya itu geguritan nggak bisa Mas, bisa ngarahkan tok gitu. Ini loh begitu-gitu. Tapi tim-timnya ada sendiri. Terus jadi tim ini ngelakuin apa gitu. Misalkan di kepariwisataan, saya hanya juga ngomong ini loh, wisata sering saya kunjungi begini, tapi kamu melakukan ini. Saya hanya koordinatornya saja. Kira-kira kalau dikatakan saya hanya banyak bicara, tetapi pelakunya adalah teman-teman itu sendiri. Penyiar juga begitu. Saya kalau suruh siar itu malah lucu Mas, kalau saya siaran itu sebenarnya paling lucu lah gitu. Kalau pas saya di depan mic aja teman-teman udah kayak gimana gitu. Tapi kalau teman-teman salah, ini loh siarannya nggak begitu tuh ya, saya yang ada di mendekat ke mereka gitu. Ya itu yang kita lakukan. Misalkan juga anak saya itu pintarnya bahasa Inggris loh, yang ngajarin komunitas kita juga. Memang Sukiman bisa, saya itu bodoh soal bahasa Inggris, tapi teman saya ada yang pintar ngajari ini, diajarkan ke teman. Tapi semua harus masuknya ke Lintas Merapi. Mas Muji juga harus begitu. Jadi hari ini misalkan ada kegiatan kepariwisataan gitu, teman-teman Lintas Merapi semua ahlinya. Tapi ya contohnya misalkan Cek itu pinter loh, tari dan lain sebagainya. Tapi kan ngomongnya Lintas Merapi, masuk Lintas Merapi tak ajari tari kamu, misalnya kayak gitu loh. Yeah. Itu yang menarik di kami. Jadi soal kebencanaan itu saya yang sok bisa, tetapi kalau praktek di masyarakat yang memasyarakat, misalkan bagaimana cara menggabungkan antara penyangga dan orang yang kena yang calon terancam gitu, pas seduluran itu yang pinter Cek, Mas Muji bisa kok bawa Cek itu ngompori masyarakatnya, karena Cek ini sudah terukur oleh BNPB yang dipinjam misalnya ke Boyolali itu beberapa titik Cek kan. Bukan saya gitu. Tapi itu contoh-contohnya. Jadi ya tidak harus saya. Tapi semua mempunyai peran-peran sendiri. Kalau misalkan Pak Rianto itu bisanya dia banyak di organisasinya yang dia geluti juga, akhirnya juga mendorong masyarakat yang kemudian bisa berbagai macam ilmu itu. Nah, intinya adalah semua kegiatan di masyarakat itu Lintas Merapi punya
tokohnya lah kira-kira gitu. Ya. Si A pinter ini gabung, si B pinter ini, si C pinter ini, itu kemudian bergabung kumpulnya di radio. Dan selama ini yang kita lakukan ya memang kalau ada apa-apanya, nah ini dapat duitnya dari mana ya? Duitnya kalau dia dapat duit malah justru sering kita potong ya, misalnya itu. Misalkan ada yang kerja di freelance tempat lain ya harus iuran untuk radio. Saya sampaikan ini. Mungkin di tempat Mas Muji masih kesulitan ya untuk pengadaan. Saya dulu juga begitu loh Mas Muji, misalnya gitu di radio. Saya ngomong ya, saya pesawat radio exciter loh Mas. Dulu kan repot kalau rusak. Saya sekarang untuk punya 3 loh. Cadangannya itu sampai punya 3 loh. Jadi kalau rusak gampang sudah beli blek gitu. Itu contoh apa kalau masyarakat ini mau beli ini loh, ini kurang bagus, ini ya mana kamu gitu kan. Terus contoh lagi saya sampaikan ini, tiap minggu kita mengadakan bukan jambore parade sound system itu loh. Orang kita kumpulkan aja, kita nggak punya apa-apa loh. Orang-orang sound system itu ngumpul, dikumpulkan lintas Merapi untuk menarik wisatawan sekaligus pamer tulis lintas Merapi. Hanya nempel tulisan aja sih sebenarnya, tapi itu contoh yang kita lakukan. Jadi sampai penyanyi kita dekati, orang punya sound kita dekati semua, jadi kayak enjoy wadahnya tempat semua kegiatan. Itu Mas Iman, jadi jawabnya nyambung dengan pertanyaan Mas Muji. Oke, siap. Terima kasih Kang Iman waktunya. Ini kita memang tidak panjang, tapi niatnya memang ini tuh untuk sebagai pembuka bagi seri lain. Nanti ada berbagi pengalaman dari daerah lain. Barangkali bukan dari radionya, misalnya dari jaringannya seperti Jangkar Kelut gitu, atau mungkin pengalaman dari Sinabung, bagaimana Bang Batu bersusah payahnya di mengelola Kekelangan FM gitu ya. Nanti di seri-seri berikutnya kita akan coba mendengarkan pengalaman-pengalaman teman-teman lain juga. Nah ini emang mudah-mudahan seri pertama ini bisa memicu gitu nanti seri-seri berikutnya untuk berbagi pengalaman di Radar Tangguh yang kita akan mulai direkam lalu hasilnya didistribusikan sebagai bagian dari pengetahuan bersama gitu ya. Siapa tahu yang lain terinspirasi lalu akan melakukan tindakan-tindakan yang kira-kira yang positif diambil lah. Oke, ini bisa dilakukan, yang ini bisa, yang ini enggak misalnya. Itu menjadi begitu. Sekali lagi Kang Iman, Mas Muji, Hibinosan, terima kasih. Terus ada di belakang ini yang juga mendengarkan Ibu Sipa ya, sama Mas Nardi. Barangkali memang nggak bisa masuk ini ininya hanya berempat, maaf ya. Oke, nanti kita cari media yang pas untuk kita bisa begini, tapi lebih banyak orang. Karena memang ini kita uji coba dulu nih. Mungkin kita akan cari yang bagus, yang enak, tapi juga siap. Ya, bisa. Ya, kita nanti bisa ya. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sampai berbuka puasa. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.